Belum. Belum, belum, belum. Oke. Ini masuk. Satu. Bentar aja ya besoknya dia. Oh iya. Bisa. Udah. Halo semuanya dan selamat datang di podcast Desain Pembelajaran. Kali ini kita akan membahas desain rancangan pembelajaran dengan konsep Where to bersama dengan saya Dewi Lestari. Saya Sofia. Saya Mariam. Saya Lafifa Hartri. Saya Siska Mary Krismayanti. Oke, dan saat ini kami sedang bersama Ibu Nina Agustina. Ya, halo semuanya. Apa kabar Bu Nina? Alhamdulillah baik, tapi lumayan agak sedikit flu sih tadi pagi. Oh, semoga cepat sembuh ya Ibu. Amin, iya. Oke, kami bersama Bu Nina ini akan membahas tentang rating, revisit, revise. Nah, kesempatan yang diberikan guru kepada peserta didik untuk memikirkan kembali, meninjau ulang, dan juga memperbaiki pemahaman peserta didik. Wawancara ini dilakukan untuk memahami bagaimana guru mendorong peserta didik menjadi pembelajar yang aktif dan reflektif. Langsung saja ya Bu untuk pertanyaan Boleh. pertama. Jadi itu bagaimana Ibu itu menciptakan kondisi di kelas agar siswanya itu merasa nyaman untuk mempertanyakan kembali pemahaman awal mereka? Wah, ini menarik sekali nih sebelumnya Teh pembahasannya ya. Reflektif apa tadi? Rating, revisi, revise ya. Karena kalau kita lihat ya di kelas itu siswa itu umumnya suka malu-malu, takut salah gitu ya. Nah, untuk berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana siswa itu agak nyaman menyampaikan pertanyaan yang mungkin dia ingin ajukan atau merefleksi kembali. Kalau strategi saya ya, ini mungkin kita itu punya yang namanya keyakinan kelas gitu. Keyakinan kelas ini dibuat di awal tahun, yang mana berisi dari kesepakatan-kesepakatan dari siswa yang muncul, kita sepakati untuk kita terapkan. Nah, salah satu keyakinan di kelas yang siswa inginkan itu adalah saling menghargai. Nah, di situ kita tekankan bahwa kita itu harus saling menghargai tidak hanya sikap, tapi mungkin dalam perkataan, lisan gitu ya. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, maka siapapun yang berpendapat harus kita hargai gitu. Kita tidak menekankan ini benar, ini salah. Namun kita sama-sama belajar gitu. Ya ketika anak ada yang berpartisipasi atau menyampaikan pertanyaan terkait pemahaman awalnya, kita tampung dulu, kita terima dulu gitu dan kita apresiasi. Ya itu mungkin seperti itu. Ya salah satu strategi awalnya gitu. Kasih penguatan-penguatan di setiap mereka mau menyampaikan gitu. Ya, tapi apa ya, terkadang ada suatu kondisi juga ketika mereka masih enggan menyampaikan karena garis bawah tidak terbiasa itu, gitu. Ya, akhirnya harus dipancing dulu gitu kan. Ayo ingat kesepakatan kita apa, saling menghargai, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar kok, ya kita sama-sama berpendapat gitu. Akhirnya baru ketika udah agak dipancing, mereka Mau udah untuk bertanya. mulai gitu, seperti itu. Paling kunci utama di situ Teh, kalau apa ya, kembali ke keyakinan kelas gitu, bahwa kita menciptakan kelas yang nyaman, tidak apa ya, tidak menjudge gitu ya. Kalau untuk strategi atau pertanyaan reflektif yang biasa Ibu gunakan untuk menggugah siswa berpikir ulang tentang ide-ide inti suatu materi itu gimana Ibu? Menggugah ulang inti ide suatu materi gitu ya. Nah, tidak semua anak menurut saya berani berpendapat ya. Betul. Hanya ada anak yang vokal, dalam tanda kutip mereka kadang ada yang anak tersebut cerdas, pintar, namun malu-malu. Ada anak yang yang taunya hanya sedang tapi mereka berani gitu. Karena memang betul kecerdasan itu tidak hanya terpatok pada pengetahuan gitu. Nah, untuk saya menggalinya kadang gini, kita ajukan pertanyaan pemantik dulu, ya, terus nanti mereka mempunyai satu jawaban,
Ya, apa ya, jadi spill gitu. Oke, kita spill tuh beberapa. Nah, supaya semuanya terwadahi, ya nanti berpasangan tuh sama teman sebangkunya. Mereka apa ya, think share ya kepada teman terdekatnya dulu gitu. Lalu setelah itu saling Bertukar bertukar ide atau pikir ide gitu kan. Pengetahuan awal dia misalkan angka 1 itu bentuknya seperti ini gitu yang dia ketahui. Dia share-lah ke temannya, misalkan ini misalnya contoh kecilnya gitu. Ternyata temannya mengetahui bahwa angka 1 itu ada depannya loh gitu ya. Akhirnya dari situ mereka nanti bisa terus menggali itu gitu. Ya salah satunya itu mungkin ya yang sering sekali strategi secara berpasangan gitu. Kalau gimana sih Bu caranya Ibu memberikan contoh konkret bagaimana siswa mengubah atau memperluas cara pandangnya setelah proses pembelajaran? Oke, memperluas cara pandang ya. Kalau dalam belajar itu karakteristik siswa khususnya di kelas saya itu yang hots itu jarang. Jadi apa ya, dia itu kebanyakan menerima materi apa yang kita ajarkan gitu ya. Nah, contoh aja dalam matematik, tadi kan barusan belajar tuh bangun ruang ya, yang mereka ketahui ya udah matematika itu menghitung berdasarkan rumus gitu kan. Kerjaannya udah gitu aja ngotret gitu. Apa namanya, hitung-hitungan perkali-kalian gitu, mengerjakan soal. Padahal kalau mereka berpikir berpandang secara luas, matematika itu ada manfaatnya. Ya kenapa mereka harus belajar bangun ruang gitu, karena nanti mungkin ya mereka kan apa ya, di rumah mungkin mereka punya tas. Kan isinya berbeda-beda kan. Nah, itu sebenarnya bangun ruang tuh kaitan tas ini berapa volumenya gitu kan bisa dihitung, berarti bukunya masuk berapa nih, bebannya masuk berapa nih gitu sebenarnya. Nah, untuk memperluas pemikiran siswa secara konkret, ya mungkin kita sajikan beberapa masalah ya. Gitu. Pembelajarannya tidak hanya mentok pada materi secara umum, namun kita juga menyampaikan ini loh kebermanfaatan dari yang akan kita pelajari. Terus kita trialnya tuh jangan misalkan belajar bangun ruang, ya udah hitung bangun ruang. Enggak, misalkan kita ambil kardus. Ya, secara konkretnya. Terus kita suruh ukur tuh berapa gitu. Yang sini kardusnya gede, yang ini kardusnya kecil misalkan gitu. Mereka diskusikan berapa buku yang masuk di sini, berapa buku yang masuk di sini, kenapa isinya berbeda, segala macem gitu. Ya itu kalau dalam matematika ya gitu. Kemarin kita ini sih kemarin tuh, jadi di kelas tuh ada contoh yang bangun ruang ya teh yang dari kardus tuh ukurannya berbeda-beda gitu. Nah kemarin dimasukin tuh bener-bener kok ini isinya sedikit, ini isinya banyak gitu. Termasuk kan suka bawa botol minum tuh. Nah itu juga bisa tuh untuk memperluas pengetahuan mereka. Oh jadi mereka, oh kita belajar itu jadi buat ini loh gitu manfaatnya gitu. Berarti menyangkut pautkan dengan Ya, lingkungan, dengan kehidupan sehari-hari kontekstual ya. itu bisa, termasuk, kemarin teh, mereka itu IPAS, jadi sekarang itu materinya sedang IPS nih. Ya kita sedang belajar tentang bangsa-bangsa asing yang masuk ke Indonesia gitu kan. Kayaknya ada yang boring deh, kenapa gitu kata aku ceritanya ya. Ya dalam konsepnya dia, ya udah kita kan udah merdeka gitu tuh ya. Nah, ada lagi yang berpendapat, "Oh Bu, berarti kalau misalkan gini nih, kita nggak seperti ini ya sekolah itu." Ya akhirnya mereka, oh iya ada pertanyaan kembali gitu. Nah itu manfaatnya apa? Ternyata tidak hanya ke pembelajaran teh. Jadi apa ya, mereka itu harus mengambil hikmah bahwa dulu tuh anak ingin sekolah tuh justru anaknya yang merengek-rengek, pengen nangis-nangis gitu. Kok karena kan dulu sekolah tuh hanya untuk ini ya,
pribumi nggak boleh kan yang kayak untuk keturunan Belanda ini segala macam. Kita kan sampai nangis-nangis di pojokan, nggak boleh segala macam. Nah, sekarang kan udah digratiskan, sudah difasilitasi banyak gitu tuh. Jadi ya untuk memperluas pandangan siswa perlu kita sajikan juga sih dengan konkretnya, terus manfaat pembelajarannya seperti apa gitu. Terus adakan, apa ya, pertanyaan pemantik untuk mereka apa sih, merenung gitu paling, seperti itu. Baik, Bu. Selanjutnya umpan balik seperti apa ini, Bu, yang Ibu berikan biar para siswanya terdorong untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil karyanya, Bu? Oke, kalau umpan balik biasanya saya, bisa nilai, dikasih catatan, itu Iya. secara apa ya, kata-kata ya, Tertulisnya tertulis ya, gitu. Bu. Kalau secara, verbal saya biasanya, "Oke, bagus," gitu kan. Karena ketika misalnya nih, "Hari ini telah belajar apa? Kesulitannya apa?" Ya kadang anak-anak, "Enggak Bu, nggak ada yang sulit." "Yakin?" Gitu. Udah nggak mau "Ah, malah malu ngomong ah ya, Bu, Bu, nanti ya? disangkanya saya nggak paham," gitu Iya. ya. Tidak apa-apa. Nah, kita itu kasih motivasi secara verbal ya, motivasi intrinsik. Karena kan ketika intrinsiknya sedikit, kita ekstrinsiknya keluarkan nggak apa-apa gitu. Nah, kalau misalkan untuk memperbaiki karyanya, kadang saya kasih tulisan seperti tadi kemarin tuh anak-anak ada pekerjaan rumah tentang menggambar satu keragaman budaya, karena nanti untuk ujian praktek itu mereka harus membuat apa ya, keragaman budaya daerah gitu. Nah, ada yang belum diwarnain. Ya, Bu belum selesai, baru sketsanya aja, belum diwarnain. Ya sudah, tidak apa-apa, kamu sudah berusaha. Nah, di dalam itunya saya kasih catatan, gambarnya sudah bagus, alangkah akan lebih bagus lagi ketika dikasih warna ya, gitu. Jadi kita hargai usaha mereka juga, gitu. Nah, terus, supaya mereka, "Ya udah, saya mau memperbaiki nih," gitu. Kita kasih motivasi ekstrinsiknya gitu, untuk meningkatkan intrinsiknya, gitu. Ya misalkan kayak ini kan buat persiapan nah untuk nanti ujian praktik gitu, supaya nanti ketika ujian praktik kamu tidak bingung lagi gitu. "Oh iya sih Bu," akhirnya kan mereka berusaha, Memperbaiki menyelesaikan. lagi. Tadi juga ada yang, "Aduh Bu besok saya mau ini ya, tadi ada yang lupa deh, jadi nggak belum ketemu kelas saya besok ya Bu. Bu saya besok ini mau diwarnain," gitu. Seperti itu mungkin ya. Jadi tetap ya buat kitanya mah tetap ya sebagai itu untuk menghargai ya, Bu, ya. Gitu. Tapi ada untuk daya dorongnya juga. Jadi anak tuh bukan cuman stuck di situ aja, bukan cuman ya menghargai udahlah, bukan cuman di situ aja kayak ya udah kan yang penting udah Yang penting udah dinilai. dinilai, betul, udah Iya, selesai yang gitu penting udah kan ya. selesai. Tapi kan Heeh. ternyata bisa kok, bisa lebih lagi atau enggak mau Iya, dilengkapi lagi diperbolehkan, gitu iya kan. betul. Iya. Seperti dalam matematika Teh, kan, saya kasih soal nih, ya ketika dikasih soal, mereka ngerjakan tuh, majulah ke depan, ketika mereka salah, saya lingkari aja yang salahnya, ya. Terus, nanti mereka menyelesaikan ulang, gitu. Iya. Gitu. Makanya untuk buku matematika coba lihat 100 semua, tapi ada revisi tuh, ada beberapa Iya. kali revisi gitu, ya. Itu kenapa awalnya seperti itu, ada yang mungkin kaget ya si anak, "Bu kok saya nilainya 100 semua ya?" Lah kok minta menilai seperti itu ya? Emang sebelumnya kenapa? Iya. Ya mungkin dia sebelumnya kalau salah ya udah gitu tuh. "Enggak, Ibu mah nggak apa-apa," gitu, dikasih batas misalkan, 3 kali atau 2 kali gitu kan. Tapi nggak mau tah nilai 100, "Mau," gitu, dia sampai kayak gitu Teh Sophie gitu. Ya ya udah berarti boleh ya Bu, gitu kan. Akhirnya ada yang, "Bu, tadinya salah nih." Saya pernah satu waktu, aduh deadline nih, waktu istirahat, ya udahlah yang udah salah, hapunten ya Iya. gitu kan, untuk waktunya sudah ini ya Nak, terus, "Wah jangan Bu, jangan." Ada yang minta diperbaiki lagi gitu, ada. Tapi kembali lagi ya untuk motivasi ekstrinsik itu tergantung bagaimana dua arah
intrinsik itu kan diri siswa itu sendiri ya. Kadang kita sudah berusaha maksimal dari ekstrinsiknya kita, tapi tetap ada siswa yang mungkin masih kurang terlatih beberapa gitu tuh. Kadang intrinsiknya mungkin lagi down, tapi kita ekstrinsiknya berusaha, tapi mereka menerima, ada yang naik gitu tuh intrinsiknya. Jadi sebenarnya pengendalian kalau bilang ke siswa itu ya siswa itu sendiri sih, motivasi yang terbaik memang motivasi intrinsik gitu. Seperti itu. Baik, Bu. Wah, umpan baiknya umpan baiknya cukup sangat menginspirasi sekali nih, Bu. Banyak sih Teh umpan balik ya. Kalau dulu Iya. umpan balik kebanyakan ini ya, Gift ya, barang, ya. gift gitu. Ya itu juga bagus sih sebenarnya, tidak mengurangi itu gitu. Tapi kita lebih ke usaha mungkin ya, Iya. ke feedback kepada prosesnya itu mungkin yang lebih baik gitu ya. Betul, supaya nantinya dia membentuk pribadi dia gitu. Ya masuk ke dalam intrinsnya udah masuk gitu, nggak lepas lagi, seperti itu. Nah, Gimana Ibu, lagi nih? gimana nih contoh pengalaman siswa yang melakukan apakah ada yang memiliki contoh pengalaman siswa yang melakukan revisi signifikan setelah menerima umpan baliknya, Bu? Oke, secara signifikan banget sih belum banget ya, Iya. Teh, kalau misalkan dilihat, cuman ada beberapa ya lumayan. Contoh nih dalam, keberanian itu saya lihat tuh ada beberapa gitu. Seperti Thalita, Clarissa itu sekarang kalau di kelas ya udah lumayan berani dia, gitu. Tadinya, contoh si Clarissa itu bagus dalam gambar. Jadi dia kalau nggambar tuh ya udah gitu tuh. Cuman aku lihat kok dia detail warnanya tuh sungguh-sungguh gitu tuh. Terus aku kasih kan di situ nilai, terus dikasih, eee, gambarnya sudah bagus, warnanya juga cerah. Ya, coba kalau ini. Nah, terus dia tuh masuk tuh, ya dia mencoba juga, terus ikutlah pas lomba gambar. Dia juga sungguh-sungguh ternyata di time zone. Ya kan satu kelas tuh dulu tuh dapat 1 juara tuh. Iya, Ya, Bu. terus diumumin ternyata dia menang, temen-temennya pada melongo. Clarissa yang dapat gitu. Iya emang bagus kata aku tuh ya gambarnya gitu tuh. Karena dia memang kalau aku lihat ya tadi juga di keberagaman bagus gitu tuh. Jadi sudah tiap kali pembelajaran umpan baliknya mungkin masuk ya gitu. Itu mungkin salah satu contoh konkretnya. Terus apalagi ya? Aduh aku lupa nih. Sebenarnya ada beberapa sih Teh, tapi untuk signifikan banget sih belum gitu ya. Nah, kalau untuk umpan balik yang lainnya apa ya? Oh iya, kemarin buku Ramadan. Boleh nih ya di luar konteks Iya, pembelajaran nih. nggak apa-apa, Bu. Boleh, Ya, boleh. anak-anak bilang, "Bu, buku Ramadan emangnya dinilai?" Karena dinilai, kata saya tuh nanti untuk nambah nilai agama gitu. Ibu udah konsultasi sama parofiknya guru agama dan udah ACC itu dinilai. Nah, hari pertama itu mereka males tuh, ceramah tuh pada kosong banget gitu. Alasannya apa? Bu, di musolanya nggak ada ceramah, di masjidnya nggak ada ceramah. Terus gimana solusinya? Kata saya gitu kan, dibalikin lagi. Nah, kata anak-anak, iya Bu jadinya nggak diisi. Masa nggak ada solusi sih gitu kan. Terus ada yang nyeletuk, Bu YouTube, TV. Nah, gitu. Ya dari situ akhirnya ada tuh beberapa di minggu kedua yang ngisi gitu kan. Terus lumayan lah gitu. Tapi pas masih ada yang kosong sih gitu. Nah, terus di situ karena lagi bulan Ramadan ya, bulan puasa, saya kasih wejangan aja. Ya, eee, "Nak, kegiatan Ramadan ini bagus loh untuk apa ya, jadi bukan hanya semata-mata kita mengisi sebenarnya. Kalau dilaksanakan itu kalau dilaksanakan dan melekat, yaitu bakal membentuk pribadi kamu. Contoh, ngaji.
Ya, suka ngaji nggak? Suka Bu, jarang. Oke, ada yang pernah hatam nggak dalam 1 bulan? Enggak Bu, cenah gitu. Tapi saya lagi berusaha, oke. Ya, ibu dulu juga sama kata ibu teh. Tapi ibu suatu saat pas kelas 4 atau kelas 5 itu ingin banget hatam tuh teh dalam 1 bulan tuh. Akhirnya dibuatlah strategi. Ya puasa itu kan 30 hari tuh, 30 juz. Berarti satu harinya 1 juz dong. Bu, saya nggak dapat 1 juz. Oke, dihitung. Berapa lembar tuh 1 juz? Ada 20 lembar. Misalkan ada kata si Dewi mah berapa lembar ya? 10 sampai 12 atau berapa? Bagi kita sholat ada berapa? Ada 5. Berarti dibagi 5. Tapi jangan dibagi 5 gitu. Karena apa ya? Pasti ketika sholat maghrib kita nggak bisa ngaji, ya kan? Ada makan lagi enak-enaknya gitu tuh. Ya, udah deh bagi 3 aja, subuh, zuhur, sama satunya misalkan asar. Kalau isya mungkin ngantuk segala macem gitu. Nah dibagi 3 gitu. Oh gitu ya Bu. Iya, jadi ada kemarin satu anak yang pengen hatam tapi nggak bisa hatam gitu konsultasinya tuh. Ya, nah terus berjalan tuh gitu. Pas di akhir kemarin kita refleksi siapa yang sudah hatam, ada 2 anak ternyata alhamdulillah, si Dewi sama si Nabila malahan. Saskia Nabila katanya itu udah hatam. Nah, terus sholat. Ya, ini khusus ini ya Teh ya, misalkan si Alif, boleh nyebut nama nggak nih? Boleh. Dia tuh lucu banget. Dilihat kan dari subuh, maghrib ya. Sholat maghribnya kosong. Berarti maghrib terus. Kosong. Maghribnya nggak. kosong. Oh, Pak Rofi juga ditanya, ini kenapa kosong? Lagi makan Pak soalnya. Jadi dia meninggalkan itu. Si Dewi full, si Nadine full. Aku tanya, kenapa Dew? Nggak apa-apa Bu, sholat aja gitu. Oke, kalau nanti zuhur, Ibu ajak ke CSB mau nggak? Tapi jangan sholat, kata aku tuh gitu. Nggak mau, itu kata aku. Jadi buku Ramadan itu apa ya, sebagai pelatihan buat kita disiplin, taat, dan kalau itu udah nempel ke kita semua, kita ninggalinnya pun bakal ada rasa berat gitu tuh. Nah, dari situ. Nah, itu mungkin salah satu contoh kecil ya Teh ya. Dari situ ya coba sih saya mau coba pikirkan kembali gitu tuh, meminta mereka untuk feedback, terus apa manfaatnya gitu kan. Kenapa harus seperti demikian gitu ya. Dan itu lumayan sih menurut aku gitu tuh, ada beberapa sampai tadi 2 hari ini ada anak yang nanyain sholat gitu, "Bu sholat zuhur enggak?" gitu, "Saya udah bawa mukena." Aduh kata ibu di rumah saja soalnya lagi nggak kondusif gitu tuh. Ya, ya harapannya sih dengan terus kita memberikan manfaat ya dari setiap kegiatannya, bahwa ini untuk ini loh gitu. Terus mereka bisa menyadari gitu kan dalam prosesnya gitu ya. Ya semoga bisa menjadikan diri mereka itu ya baik gitu, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berarti itu tuh untuk menumbuhkan kebiasaan baik juga kan Bu, Iya. yang awalnya ya mungkin sholatnya bolong-bolong, mungkin awalnya emang terpaksa, Terpaksa. tapi karena udah kebiasaan gitu jadi kan. Seperti kamu lagi puasa ya, kenapa nggak batal? Batal nih, nggak mau itu sayang gitu. Ya kan akhirnya melekat ya Iya, Teh ya iya, gitu. iya. Awalnya mungkin betul dia pas waktu kecil ikut-ikutan lah. Ya udah puasa waktu bulan puasa gitu tuh. Ya udah belajar matematika, ya udah kita belajar, ngitung yang ngitung gitu. Tapi ternyata itu bermanfaat loh, dan kalau anak yang udah tahu manfaatnya pasti akan ini Teh, beda tuh Teh cara dia belajarnya, dia juga. Jadi dia yang butuh ya, dia yang butuh akhirnya ya dia memperhatikan gitu ya. Ya kembali lagi motivasinya pasti berbeda. Dan kita sebagai guru mah hanya bisa memfasilitasi, hanya bisa memberikan selalu motivasi ya, mengingatkan kembali.
itu sebagai salah satu jembatan juga pada mereka untuk mengenalkan kembali sih menurut aku kalau refleksi. Terus tantangan terbesar ibu, tantangan terbesar, Jadi dari sini sih sebenarnya tantangannya. iya. Tantangan terbesar ibu dalam membiasakan siswa untuk merevisi hasil kerjanya tuh gimana? Dan cara ibu buat mengatasinya tuh gimana? Kalau tantangan udah pasti ada kesulitan ya. Iya. Ya, diingetin kembali sih. Mereka udah nih kayak tadi yang ngumpulin PR-nya apa-apanya gitu kan. Kita kasih nilai kan, misalkan kasih argumen. Dulu pidato juga sudah baik, terus isinya diperbanyak ya. Nah, itu kita di absensi tuh dikasih ini tuh nanti kita tagih lagi gitu. Tantangannya ya satu apa ya? Tuh kalau karakteristik anak yang sekarang mah kayak belum ideng cak Sunda mah. Nah sih apa belum mandiri banget gitu. Jadi harus selalu diingatkan gitu. Kalau perbaikan diri ke depannya tuh. Kadang mana perbaikannya sudah belum lupa. Itu tantangan banget gitu. Sama M-nya harus dikecil gimana ya? M-nya tuh kadang kalau habis liburan tuh makin besar gitu tuh. M-nya ML gitu. Kalau liburan kan punya ML kan, Mobile Legend. Sekolahnya juga jadinya M-nya makin besar ML-nya. Ya, tantangan anak sekarang gitu. Paling ya itu solusinya sama motivasi mungkin ya. Lalu untuk cara ibu buat membangun budaya refleksi siswa tuh gimana? Dalam kelas ya, Bu. Iya. Di kelas ya khususnya. Ini juga tantangan nih bagi saya waktu. Karena kadang aku nggak sadar nih kalau ngajak ngobrol. Terus suka menganalogikan gitu tuh kayak tadi tuh apa ya? Puisi baru sama puisi lama. Kalau puisi lama itu kan ada aturan segala macam. Nah, saya analogikan sama orang-orang zaman dulu. Pernah nggak kamu sama duduk di itu gimana? Nggak boleh dimarahin segala macam gitu kan. Jadi aku ada tuh sama analogi kayak gitu kadang lagi ngobrol itu. Kadang waktunya tuh suka nggak kekejar. Oh ya kalau terkejar di hari itu, tapi mungkin tidak mendalam ya karena waktu gitu. Kalaupun misalkan tidak dalam satu tujuan TP KTP-nya selesai, mungkin kita flashback apa yang telah kamu dapat itu awalnya kamu apa sih yang dipahaminya gitu kayak kemarin tuh bangun ruang itu mereka konsep awalnya tuh seperti apa terus setelah pembelajaran gimana strateginya kalau misalkan jadi hari itu Terus ada nggak Bu? Kira-kira ibu pernah menyediakan waktu khusus atau mungkin format tertentu buat siswa tuh menulis atau mendiskusikan refleksi mereka? Ada nggak? aku ada setiap semester udah dipajang tuh itu untuk yang tahunannya ya semua kata juga semua waktu khusus sebenarnya di hari itu atau TP. gitu ini ya kayak tadi kan gitu kan di matematika tuh cuman tentang volume dan luas dari prisma
kalau matematika tuh cukup lama ya gitu. Tadi terus bahasa Indonesia juga masuk jam 10:30 keluar 10:30 ya, nggak apa ya, belum sempet direfleksi. Nah, oke Bu, kalau untuk manfaatnya nih Bu, manfaat yang paling menonjol yang menurut Ibu itu kalau dilihat itu ketika siswa rutin melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajarnya itu kayak menonjol banget nih. Ini manfaatnya sangat terlihat gitu. Itu tuh apa Bu biasanya? Saya lihat ya dari anak-anak tuh mungkin bermanfaat untuk kemandirian ya, siap ya gitu. Karena setiap refleksi namanya juga satu yang ada kondisi ketika dia sedang kalau udah siang tuh ngantuk gitu kan, saya balikin lagi tuh ke refleksi tahunan. Kalian kan harapan itu kan ada harapan, ada strategi belajarnya gitu. Kamu belajarnya gitu kan. Supaya mereka tuh wah ya saya tuh targetnya di SD ini loh gitu tuh bisa semangat lagi. Oke. Dan ini pertanyaan terakhir nih ya Bu ya. Sejauh mana sih refleksi untuk membantu siswa memahami kekuatan dan area yang masih perlu mereka kembangin tuh ada nggak gitu? Terlihat ya kalau verbal kan kita kadang udah berlalu hilang gitu ya. Di situ aku ada tuh apa yang perlu diperbaiki. Aku juga merasa di situ katanya. Ini menurut aku bagus banget sih saatnya untuk dirinya sendiri membuat dirinya lebih maju. Oke, mungkin kalau bisa disimpulin ini banyak banget ya Bu Dan kemana-mana ya materinya. Banyak banget apa materi yang bisa kita pelajari dari Bu Nina terkait dengan refleksi. Kalau bisa disimpulin sedikit nih ya Bu, strategi berpasangan itu dapat menggugah siswa berpikir ulang. Kemudian kita juga bisa menyajikan masalah dengan memberikan contoh konkret gitu. Ya Bu ya. Kemudian juga bisa menggunakan pertanyaan pemantik gitu. Terus perlu juga flashback untuk budaya refleksinya. Dan menurut Bu Dina yang bisa saya simpulkan, refleksi itu sangat-sangat penting dan sangat berguna sekali untuk siswa dan dirinya sendiri gitu ya Bu ya. Iya, kita juga sebagai guru. Merefleksi pembelajarannya seperti itu Iya, ngajarnya. iya bener banget Bu ya. Ini deh harus ini deh. Jadi buat introspeksi diri kita juga ya Bu sebagai guru. Oke, terima kasih banyak ya Bu sudah mau berbagi ilmu dengan kita. Oke, mungkin sekian penjelasan kami tentang where to dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast desain perancangan pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wabarakatuh. Oke, udah. Udah, annyeong.